suci, kula sami marang tetunggilan, salir pangsa salumahing bumi, memuji mring asmaning Gusti. Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kelayan Sang Pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Yesus Kristus kang dados panutan. Halo saudaraku semua, dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, Hubungan Harian Kristen Wong GKJW. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dan bergumul bersama-sama tentang firman Tuhan. Pada saat ini kita akan menggumuli firman Tuhan dan bacaannya kami ambil dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru yaitu dari Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8 bagian yang pertama. Tetapi sebelum kita bersama-sama membacanya, sebelum kita bersama-sama merenungkannya, terlebih dulu mari kita berdoa. Kita sujud kehadirat Tuhan yang mempunyai kehidupan saudara dan saya. Kita sujud kepada Tuhan yang mempunyai segala sumber dari segala sumber kehidupan yang kita rasakan. Kita berdoa agar apa yang kita renungkan boleh bermanfaat dan senantiasa menjadi berkat buat kita semua di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan kami senantiasa panjatkan kepadamu. Karena apapun keadaan kami, ternyata Engkau masih setia, senantiasa memberkati kami melalui usaha dan pekerjaan yang telah kami lakukan. Dosa dan kesalahan, kekeliruan yang kami lakukan di dalam hidup ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, saat ini kami mohon Kau ampuni kami. Sebentar lagi ya Bapa kami di surga, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu, akan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kemampuan kepada kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, mampu menghayatinya, mampu menggumulinya, mampu menerapkan dan menjalankan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bacaan kami saat ini ya Tuhan, kami ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Yakobus 4 ayat 8 bagian pertama. Oleh karena itu sekali lagi bagi kami yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan agar apa yang kami sampaikan boleh tersampaikan dengan baik dan juga tentu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang bergabung di dalam renungan harian Kristen Wong GKJW. Dan kiranya channel Wong GKJW juga boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Boleh berbagi berkat, boleh berbagi kasih. Dan kiranya melalui saluran channel kami ini banyak orang dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini yaitu sekali lagi saya sampaikan terambil dari Perjanjian Baru Yakobus 4 ayat 8 yang pertama. Yakobus 4 ayat 8a. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Renungan pada saat ini boleh kami beri tema, yaitu aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Saya ulangi, aku jauh, engkau jauh, aku dekat,
engkau dekat. Saudara, ada sebuah lagu yang demikian, syairnya saya potong sepenggal saja, syairnya yang demikian. Aku jauh, engkau pun jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pala dan dosa berpadu. Ya, itulah sepenggal cermin dari sebuah lagu. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan ini adalah bagaikan seorang atau sepasang kekasih, Bapak dan Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dunia ini antara kita dengan Tuhan itu sebenarnya bisa digambarkan sebagai seorang kekasih yang saling memadu kasih satu dengan yang lain, yang menjalin hubungan begitu mesra satu dengan yang lain. Harusnya ada suatu kerinduan yang mendalam. Kita bayangkan kalau ada seorang sedang jatuh cinta, ada seorang sedang hatinya berbunga-bunga karena cinta dengan pasangannya, tentu dalam hatinya senantiasa ingin dekat dan ingin dekat dan ingin dekat. Ketika kita ingin dekat, pasangan juga merasakan bahwa kita juga ingin dekat. Seperti itu Tuhan, Bapak dan Ibu. Ketika kita merasakan suatu kerinduan yang teramat dalam dengan Tuhan, tentu Tuhan juga akan merindukan kita. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan Allah dengan Tuhan. Hubungan Tuhan itu akan menjadi renggang dikala kita ini menjauh daripadanya. Yang menjadi pertanyaan itu bukan Tuhan yang menjauh, akan tetapi kita yang menjauh. Ketika kita renggang daripada Allah, Allah terasa jauh. Akan tetapi ketika kita merasakan lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan dekat. Oleh karena itu, ketika kita jauh dengan Tuhan, Tuhan jauh dengan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Begitu juga berkat-berkat Tuhan. Ketika kita merasakan bahwa berkat Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, ketika kita merasakan bahwa berkat itu nyata dalam kehidupan kita, dan itu nyata. Akan tetapi ketika kita tidak merasakan bahwa berkat itu ada di dalam hidup kita, dan berkat itu jauh daripada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku semua pecinta renungan harian Kristen wong GKJW. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ini artinya adalah sikap hati dan jarak rohani kita dengan Tuhan itu menentukan. Jadi sikap hati kita dengan Tuhan itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita gundah dan gulana, Tuhan tidak ada dekat dengan kita. Itu kita rasakan. Ketika kita merasa jauh dengan Tuhan, Tuhan rasanya juga tidak sedang memberkati kita. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, agar berkat Tuhan senantiasa bisa kita rasakan dalam hidup ini, agar damai sejahtera Allah Bapa bisa kita rasakan dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan? Karena dengan catatan jelas, firman Tuhan mengatakan jelas di dalam bacaan kita ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini menegaskan Bapak dan Ibu bahwa ketika kita jauh dengan Allah, Allah jauh dengan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan sudah terima berkat Tuhan, dan berkat itu nyata kita rasakan. Ingat saudara kasih Tuhan, Tuhan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan Allah itu tetap setia berpegang teguh pada janjinya. Yang menyebabkan manusia jauh dengan Tuhan karena manusia itu sendiri yang sengaja menjauh daripadanya. Bagaimana agar kita bisa senantiasa dekat dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana agar kita tidak jauh dengan Tuhan? Kita belajar, saudara. Kita belajar.
Salah satu cara yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dekat dengan Allah, agar kita senantiasa dekat dengan Yesus Kristus, Sang Empunya berkat, Sang Empunya kehidupan. Ya, di antaranya kita harus rajin berdoa dengan sungguh, mendekatkan diri dengan sungguh, merajut kembali hubungan rohani kita dengan Allah, Sang Pencipta kehidupan kita. Berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ikut ibadah, rajin ikut kebaktian, rajin membaca firman Tuhan, rajin mencoba untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini nyata, saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, mari kita belajar. Karena Tuhan Allah tidak akan pernah dekat dengan kita kalau kita tidak mendekat kepadanya. Tuhan Allah tidak akan pernah memberkati kita kalau kita tidak rajin berdoa dan meminta kepadanya. Oleh karena itu mari kita rajin berdoa mendekat kepada Allah. Rajin ikut ibadah mendekat kepada Allah. Rajin taat untuk mendekat kepada Allah. Rajin melakukan segala perintahnya agar kita terhindar dari jurang dosa yang semakin memisahkan antara kita dengan Allah itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara sedang berada, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, yakin dan percayalah, saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk datang mendekat kepada Allah, karena berkat itu akan sampai kepada kita jika kita mendekat kepadanya. Sekali lagi, marilah. Saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Saat ini Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk rajin berdoa, untuk rajin ikut beribadah, untuk rajin membaca firman Tuhan, untuk rajin merenungkannya, untuk belajar menahan emosional kita, untuk belajar sabar, belajar melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar, karena berkat itu akan mengalir dengan sendirinya. Ini ajaran Tuhan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendekat kepada Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan sedang memanggil kita semua. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Mintalah berkat kepada Allah dan Allah akan memberkatimu. Berdoalah kepada Allah dan Allah akan senantiasa mendengarkan doa-doamu. Berbakti dan bertobatlah dengan baik. Beribadahlah dengan baik. Lakukan kehendak Tuhan dengan baik. Dan Tuhan akan memberkatimu senantiasa. Kiranya sedikit yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Sekali lagi, ingat, jikalau kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan akan jauh dari kita. Jikalau kita rindu dan dekat dengan Tuhan, saat ini Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Amin. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji mring asmaning Gusti. Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kelayan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados panutan. Yesus Kristus kang dados panutan.